Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan coba bedah bareng laporan keuangan dari sebuah emiten properti, yaitu MSIA. Anggap aja ini sesi mentoring kita, di mana kita sama-sama belajar menilai kesehatan sebuah perusahaan dan apakah dia layak masuk radar investasi kita. Saya tahu. Kebanyakan orang kalau lihat laporan keuangan itu isinya angka semua. Istilahnya aneh-aneh, bikin kepala pening. Rasanya pengen langsung ditutup aja kan? Tenang, Anda nggak sendirian. Itu reaksi yang wajar banget. Tapi justru disitulah peran saya sebagai mentor. Kita akan pecah kerumitan ini jadi potongan-potongan yang lebih kecil dan gampang dicerna. Anda cukup ikuti saya, langkah demi langkah, nanti Anda akan sadar kalau angka-angka ini sebetulnya lagi bercerita. Gimana? Siap? Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Kedua, kita lakukan check up keuangannya. Ketiga, kita lihat performa bisnisnya. Keempat, kita simpulkan temuan-temuan utamanya. Dan terakhir, tentu saja, pelajaran apa yang bisa kita petik sebagai investor. Oke, bagian pertama. Siapa sih MSIA ini? Ingat ya, sebelum kita menganalisis lebih dalam, kita wajib kenalan dulu sama pasien yang mau kita periksa. Oke, nama lengkapnya PT Multi Sarana Intan Eduka Tbk, kode sahamnya MSIE. Jelas ya, mereka ini pemain di sektor properti dan real estate di Indonesia. Nah, ini detail yang penting banget buat kita sebagai analis. Ternyata mesin utama bisnis mereka itu ada di anak perusahaannya, namanya PT Surya Kebenaran Nusantara, yang lokasinya di Bali. Artinya apa? Artinya dapur perusahaan ini ngebulnya di Bali. Jadi kalau kita mau tahu prospek MSIA ke depan, kita juga harus lihat gimana kondisi pasar properti di Bali. Oke, sekarang kita buka rekam medisnya, yaitu neraca keuangan. Disinilah kita bisa lihat seberapa kokoh sih struktur tubuh perusahaan ini. Ini adalah fondasinya teman-teman. Pertama, kita lihat total asetnya. Ada penurunan ya, dari 131,3 miliar jadi 123,7 miliar. Biasanya nih, kalau investor pemula lihat ini langsung panik. Wah, asetnya turun, jangan-jangan perusahaannya lagi susah. Eits, sabar dulu. Menganalisis itu seperti detektif. Kita nggak boleh ambil kesimpulan dari satu petunjuk saja. Nah, sekarang lihat petunjuk berikutnya. Total liabilitas atau utangnya ternyata turunnya drastis banget. Dari 18,6 miliar anjlok ke 11,9 miliar. Penurunannya jauh lebih tajam dibanding penurunan aset tadi. Nah, ceritanya mulai kelihatan kan? Dan ini dia kuncinya. Ekuitas atau gampangnya kekayaan bersih perusahaan ternyata nyaris nggak berubah. Cuma turun super tipis, 0,8%. Ingat rumus simpel ini. Aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Kalau asetnya turun dikit tapi utangnya turun banyak, artinya apa? Ya artinya kekayaan bersih pemiliknya tetap aman terjaga. Ini namanya strategi deleveraging. Perusahaan sengaja menjual sebagian asetnya untuk bayar utang. Jadi ini bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Ini menunjukkan manajemen yang hati-hati dan disiplin. Mereka lagi bersih-bersih rumah biar fondasinya makin kokoh buat masa depan. Lanjut ke bagian 3. Kalau tadi kita sudah cek fondasinya kuat, sekarang kita lihat mesinnya. Apakah mesinnya ini bisa menghasilkan profit atau enggak? Yuk kita intip laporan laba ruginya. Coba lihat ini. Sambil sibuk bersih-bersih utang, ternyata pendapatan penjualannya nggak goyang sama sekali, malah stabil cenderung naik sedikit. Ini pertanda bagus, artinya bisnis inti mereka tetap jalan terus, mesinnya nggak mati. Dan ini dia puncaknya, laba per saham atau EPS. Lihat perubahannya. Dari yang tadinya rugi, sekarang jreng-jreng, berbalik jadi laba. Ini bukti paling sahih kalau strategi mereka berhasil. Mereka nggak cuma sukses bikin neracanya lebih sehat, tapi juga sukses bikin perusahaannya kembali untung. Sebuah kisah turnaround yang manis. Bagian 4. Yuk, sekarang kita rangkum semua temuan kita tadi jadi satu cerita utuh. Jadi, apa diagnosis akhir kita buat MSIA ini? Alur ceritanya jadi jelas banget kan? Pertama, asetnya memang turun. Kenapa? Karena kedua, dipakai buat bayar utang. Efeknya, ketiga, kekayaan bersih perusahaan jadi tetap stabil. Dan yang paling penting, keempat, di saat yang sama, kinerja bisnis ya malah berbalik cari untung. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari strategi yang dieksekusi dengan baik. Nah, kita sampai di bagian terakhir, bagian paling penting. Setelah semua analisis tadi, resep atau pelajaran apa yang bisa kita bawa pulang sebagai investor? Ini dia pelajaran utamanya.
Jangan pernah sepelekan kesehatan raja keuangan. Profit besar tapi utangnya juga segunung, itu seperti rumah megah tapi fondasinya keropos. Cepat atau lambat bisa ambruk. Apa yang MSI lakukan, yaitu memperkuat fondasi dulu, adalah ciri perusahaan yang mikir jangka panjang. Dan itulah yang kita cari. Oke, sebagai penutup, saya kasih sedikit PR buat Anda. MSIE sudah berhasil bersih-bersih utang dan kembali profit. Pertanyaan selanjutnya untuk seorang investor cerdas adalah, setelah ini, dari mana mereka akan tumbuh? Apa mesin pertumbuhan mereka selanjutnya? Nah, itu adalah langkah analisis berikutnya yang harus Anda pikirkan.